bahaya. Jika saya tahu bahwa Anda akan menyakiti adik saya Chuyu, menjebaknya dan tidak menunjukkan penyesalan, awalnya saya seharusnya tidak mengeluarkan Anda dari penjara atau menyelamatkan hidup. Kalau begitu ku kembalikan hidupku padamu. Mulai hari ini, aku tidak lagi menganggapmu sebagai saudara. Keluar. Semakin jauh kau pergi semakin baik. Keluarga ini tidak menginginkanmu lagi. Jawe dan aku bahkan tidak bisa menahannya bersama-sama. Kakak sulung masih yang paling mampu. Saat kau tiba, si gila itu langsung tenang dan berhenti bergerak. Jangan sebut dia lagi. Chuyu, aku bersulang untukmu. Terima kasih atas kreasimu. Aku berbagi mimpi Ratu Surgawi. Kamu sudah bangun. Cedera jatuhmu. Tidak serius. Namun kami menemukan bahwa kamu memiliki penyakit mental yang sangat serius, yaitu skizofrenia. Setelah terkena stimulasi eksternal yang intens, itu akan terpicu Sakit jiwa. Ini terjadi di kehidupan sebelumnya. Ketika Chuyu menjebakku karena mendorongnya jatuh, Chu Han yang tidak mengerti mengapa memukul kepalaku. Pada hari aku masuk rumah sakit, aku terlahir kembali. Dokter, serangan skizofrenia. Konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya? Setelah terpicu, perilaku menjadi tidak terkendali, dan bahkan dapat membahayakan kerabat di dekatnya, menyebabkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Kesedihan yang dibawa oleh balas dendam juga tidak dapat diperbaikikan. Mungkin aku harus mencoba memaafkan mereka. Mungkin mereka hanya ditipu oleh Chuyu. Menyakitiku bukanlah niat awal mereka. Kalau begitu aku akan memberi mereka satu kesempatan lagi. Mungkin kali ini akan berbeda. Halo Tuan Chuming. Aplikasi pendaftaran. Kontes Jalan Raja Langit Anda telah disetujui. Mohon hadir tepat waktu. Chu Min juga berpartisipasi dalam Raja Langit. Tapi dia pergi. Aku tidak bisa tinggal setelah mencuri lagunya. Aku sudah selesai mengemasi semua barangku. Aku akan pergi sekarang. Tolong. Pembunuhan. Kakak laki-laki. Tentang pakaian dalam adikmu. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya datang dengan baik hati untuk menasihatimu. Mengapa kau mencoba membunuhku? Seperti yang diharapkan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Kakak laki-laki tentang kau mencuri pakaian dalam kakak. Aku tidak bisa menahan diri. Aku belum memberitahu siapapun. Aku hanya datang dengan baik hati untuk menasihatimu. Mengapa kau mencoba membunuhku? Tidak. Aku tidak. Kau makhluk jahat. Cepat panggil polisi, panggil polisi. Setelah hari itu, pria sejati itu menjadi seorang gentleman sejati. Sementara aku menjadi si mesum celana dalam. Aku bahkan menerima sepasang borgol perak. Di kehidupan lalu aku punya curiga tak hilang. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apalagi yang kalian miliki yang bisa digunakan sebagai bukti untuk menjebakku. Jika aku bilang aku tidak melakukannya, bahwa dia melukai dirinya sendiri, apakah kalian akan percaya padaku? Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau masih mencoba menyangkalnya. Kalau begitu aku akan memanggil polisi. Tangkap bajingan kecil ini. Cedera yang melibatkan pakaian dalam. Kau masih berani punya harga diri? Apa kau masih punya martabat? Satpam akan segera tiba. Tunggu saja membusuk di penjara. Chuming, yang mencuri pakaian dalam itu sebenarnya kau. Bagaimana kau bisa menjadi begitu menjijikkan? Chuming, dia hanya seorang mesum. Hari ini dia mencuri pakaian dalam. Besok dia akan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Chuming, kau pantas mati. Apakah kalian sendiri melihatku menyakitinya? Apakah kalian sendiri melihat aku mencuri celana dalam? Hanya berdasarkan satu perkataannya. Kalian semua menyimpulkan bahwa aku melakukannya. Jika ingin menghukum pasti bisa cari salah. Apakah benar bahkan keberadaanku, napasanku, bisa kalian gunakan sebagai dasar tuduhan? Kalau bukan kau lalu siapa lagi? Mungkinkah masalah pakaian dalam ini dilakukan oleh Chuyu sendiri? Lalu kenapa bukan dia? Cukup Chuming, jika Chuyu benar-benar melakukannya, mengapa dia akan mengangkat masalah pakaian dalam dan mengungkapkan insiden ini juga? Siapa cukup bodoh pakai pisau pada diri? Kakak laki-laki kau melukaiku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi masalah mencuri pakaian dalam ini tidak bisa dimaafkan. Akui saja.
Selama kau bersumpah untuk bertobat, ibu, dan kakak sulung dan kakak kedua, bahkan satpam, akan memperlakukanmu dengan lunak. Ini semua karena kau memecah belah. Kaulah dalang dibalik semua ini. Jangan bunuh aku salah. Ibu, kakak, selamatkan aku. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Dia sudah seperti ini, dan kau masih ingin memukulnya. Kemanusiaan. Ketika kau menghukumku lagi dan lagi, memaksaku berlutut di tengah hujan, di mana kemanusiaanmu saat itu? Ketika tamparanmu berulang kali mengenai wajahku, di mana kemanusiaanmu saat itu? Bagaimana bisa kata kemanusiaan itu hanya digunakan untuk mengekangku? Ini keterlaluan. Kalau aku tidak memberinya pelajaran hari ini, tatanan keluarga ini akan terbalik. Kau bajingan. Akan memukulku sampai mati lagi. Sayang sekali. Aku bukan lagi Chu Min yang berada di bawah belas kasihanmu. Mama, tahukah kau? Jika kau memukulkan tongkat ini, yang kau hancurkan adalah sedikit kasih sayang yang tersisa itu. Tapi sekali lagi, sedikit milik kita itu, kasih sayang yang tidak berarti bagimu. Itu tidak penting. Kalau begitu, biarkan saja hancur. Biarkan saja hancur sepenuhnya. Orang gila. Kau orang gila. Aku tidak menyembunyikan apapun, aku hanya orang gila. Ada apa? Chu Ming pasti ada di sini. Kami menerima laporan. Seseorang diduga melakukan penganiayaan yang disengaja. Yang mana Chu Ming? Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Itu dia. Orang yang melukai orang dengan pisau. Dia masih itu. Orang gila mesum obses pakaian dalam, karena dia bisa melakukan hal semacam ini. Mungkin suatu hari, dia akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Cepat tangkap dia, Chu Ming. Kau benar-benar terlalu mengecewakan kami. Meskipun kau adalah adikku, aku tidak akan melindungimu. Tolong tangani dia sesuai hukum. Mencuri pakaian dalam dan melukai orang lain. Sepertinya dia memiliki gangguan kepribadian antisosial. Dia memang bahaya keamanan. Mohon ikut kami. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku adalah pasien psikiatri, anggota kelompok rentan, yang dilindungi oleh hukum. Sakit jiwa. Tidak heran, ketika dia mencoba membunuhku barusan, tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi kau membiarkanku terluka bukan? Siapa yang menyuruhku menjadi hanya seorang anak angkat yang tidak berharga? Tapi kau tidak bisa melukai lagi, ibu dan kakak. Tolong bawa dia pergi. Karena dia adalah pasien psikiatri, Anda harus menghubungi rumah sakit jiwa. Pasien psikiatri apa? Itu semua konspirasinya. Dia hanya ingin menggunakan poin ini untuk lolos dari sanksi hukum. Tidak mungkin, mereka anak baptis Cuyu, menyakiti kesayanganku. Dia ingin lolos dari hukuman. Aku akan meminta dokter datang sebentar lagi, untuk jelas bahwa dia tak sakit jiwa. Kita harus mengirimnya ke penjara. Halo. Nomor telepon rumah sakit jiwa Jieng Cheng. The film was Ming, translated and narrated kamu sedang by berjalan di Media. Gang Sapi. Dan kamu bertemu dua wanita cantik mengenakan stoking yang terjatuh. Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Aku ingin mengambil stoking mereka. Lapas. Ini, mencuri stoking di rumah, sudah tidak cukup untuk memuaskan fetish vulgarnya. Sekarang dia bahkan mulai bermimpi tentang melepas stoking orang lain. Chu Ming, kau benar-benar membuat kami, keluarga Chu, kehilangan muka karena dirimu. Pikiran semacam ini termasuk dalam lingkup orang normal, pemikiran. Sekarang sepertinya
Dia tidak terlihat seperti pasien psikiatri. Dokter sudah membuktikannya. Dia sering berbicara ngawur dan bertingkah gila. Cepat tangkap dia. Tidak. Memiliki pemikiran orang normal tidak berarti tidak ada penyakit mental. Setelah kamu menelanjangi stokingnya, apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Aku ingin. Sangat tidak tahan untuk dilihat. Keluarga Cukita. Bagaimana bisa menghasilkan orang yang begitu tercela? Tidak. Ini adalah reaksi fisik yang normal bagi seorang pria. Setelah kamu menelanjangi mereka, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Aku ingin mengambil karat gelang di dalam stoking itu dan menariknya keluar. Membuat ketapel dan menambah kartu keluarga Anda. Ini adalah kasus tipikal skizofrenia disertai tawa destruktif. Gejalanya sudah sangat jelas. Dia benar-benar sakit jiwa. Karena dia sudah didiagnosis sebagai sakit jiwa, bukankah kita harus membawanya ke rumah sakit jiwa untuk perawatan tertutup? Jika di antara kalian ada yang mau jadi wali Cuming di luar rumah sakit, dia tidak perlu pergi ke rumah sakit jiwa. Apa? Rumah sakit jiwa apa? Aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu, Mama. Kakak sulung, aku bisa mengendalikan diriku dengan baik. Cuming, bisakah kamu berhenti bersikap egois? Jika kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, apakah celana dalam kakak masih akan hilang? Aku akan berdarah. Tidak masalah jika tanganmu berlumuran darahku. Tapi bagaimana jika suatu hari tanganmu berlumuran darah ibu dan kakak? Siapa yang bisa kamu hadapi saat itu? Darah. Sejujurnya, siapa yang mencuri pakaian dalam? Lihat itu, dia sudah gila lagi. Dia kambuh lagi. Cepat tangkap dia, kalau tidak dia akan membunuh seseorang. Sepertinya perlu untuk membatasi dia secara paksa di rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Kalian semua bersikeras bahwa itu adalah seseorang dari pihak kita. Belati itu ada di sana. Ambil dan uji. Lihat, apakah ada sidik jariku di sana. Dan kau. Kalian semua bilang aku cabul. Baiklah. Aku akan menunjukkan kepada kalian semua siapa yang memiliki pakaian dalammu. Cuming, kamu. Ini adalah sepasang stoking yang baru kubeli. Chuyu, kau. Chuyu. Aku tidak menyangka bahwa diam-diam kau cukup seksi. Aku tidak memakai ini sendiri. Jangan terburu-buru. Ada lagi. Ibu, kakak sulung. Ini pasti Cuming memanfaatkan aku tidur untuk menjebakku dan memakaikannya padaku. Menurut fakta, semuanya dipakai olehmu. Kau memfitnah Cuming. Aku mengakuinya. Celana dalam itu memisahkanmu dan diriku. Semuanya aku yang menjebaknya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tahu dia sakit jiwa. Aku takut dia akan kehilangan kendali dan melukai kalian semua. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk menyakiti diriku sendiri, untuk membuatnya menjauh darimu. Chuyu, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Aku tahu itu. Pasti ada alasan kau melakukan ini. Chuyu, kau terlalu bodoh. Demi keluarga ini, kau benar-benar mengorbankan dirimu sampai sejauh ini. Mengenai masalah ini, kami tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Bagaimanapun juga, kaulah yang benar-benar berkontribusi paling banyak untuk keluarga ini. Petugas keamanan, kami tidak akan menuntut pertanggungjawabannya. Orang yang dijebak adalah Cuming kan. Selama dia menyetujui penyelesaian, kami bisa berhenti mengejar masalah ini. Kakak, jika aku benar-benar masuk penjara, betapa sedihnya ibu dan kakak. Apakah kamu benar-benar tega melihat mereka menangisiku?
Cuming. Chuyu sempat bingung. Ketika dia melakukan ini, dia takut penyakit ayahmu akan membahayakan kami. Itulah sebabnya dia bertindak. Jika kita bicara tentang kesalahan, fakta bahwa kau memiliki penyakit mental, namun tidak memberitahu kami, bukankah kau juga bersalah? Kami semua bisa memaafkanmu. Mengapa kau tidak bisa memaafkannya? Memaafkan. Baiklah. Chuyu telah sangat khawatir. Untuk keluarga ini. Hak apa yang kumiliki untuk tidak memaafkannya? Karena kalian telah mencapai penyelesaian, maka masalah ini berakhir di sini. Dr. Chen, petugas keamanan sudah pergi. Cepat kirim Cuming ke rumah sakit jiwa. Tidak ada di antara kita yang bersedia menjadi wali rawat jalan. Benar lihat dia, kadang gila, kadang baik-baik saja. Jika suatu hari dia berjalan di jalan dan menangkap seseorang, bukankah seluruh keluarga kita akan menanggung akibatnya juga? Jika kita tidak menguatkan hati dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa, dia akan melukai orang lain dan dirinya sendiri di masa depan. Kau tidak tega membiarkan Chuyu masuk penjara, namun kau tega mengirimku ke rumah sakit jiwa. Ini yang kau sebut perlakukan semua setara. Cuming, setelah kegilaanmu sembuh, kakakmu akan segera membawamu pulang. Kita masih anggota keluarga terdekat. Keluarga. Itu juga tergantung jenisnya, bukan? Satu jenis disebut Cuming, dan jenis lainnya disebut Chuyu. Baiklah, karena itu masalahnya. Besok pagi-pagi, institusi kami akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Besok adalah kontes Jalan Raja Langit. Cuming, kamu sudah dikurung di rumah sakit jiwa. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersaing sekarang. Lagu-lagu hit yang kamu ciptakan itu ditakdirkan untuk membuka jalan bagi Jalan Raja. Cuming, kau fokus saja pada perawatanmu. Setelah kau sembuh, aku pasti akan segera menjemputmu. Tidak perlu. Aku tidak akan pernah kembali lagi. The film was translated and narrated by M Media. Kami akhirnya berhasil mengirim dewa wabah ini pergi. 2 hari terakhir ini membuatku benar-benar neurotik. Aku butuh tidur nyenyak. Konser Chuyu akan segera dimulai. Ini semua salah Cuming. Kakak, ayo cepat ke sana. Ibu merasa sedikit pusing. Aku akan membantunya beristirahat dulu. Kau pergi ke sana dulu. Aku akan datang mencarimu nanti. Oke. Apapun hasilnya, malam ini hanya satu orang yang bisa berdiri di puncak. Mari kita tunggu dan lihat. Chuyu, rencanamu yang sempurna telah hancur. Dr. Cheng, kamu harus datang lebih awal besok. Penyakit kakakku, aku serahkan padamu. Apakah ini perusahaan penyewaan? Aku butuh mobil untuk memindahkan pasien psikiatri. Chuyu, kau berharap kita akan bertemu lagi 10 tahun kemudian. Aku takut harus menjek Chuyu akan embok. Dalam 10 menit, aku akan muncul di hadapanmu dan menghancurkan impian indahmu untuk menjadi Raja Langit. Lagu ini memiliki perasaan yang luar biasa. Saat ini sepertinya ada harapan besar untuk memenangkan kejuaraan. Memang benar. Lagu Chuyu
melampaui setiap penyanyi sebelumnya. Tapi masih ada satu penyanyi yang belum muncul. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan mereka sebenarnya. Saya mendengar pembawa acara mengatakan, waktu pendaftaran sudah lama berlalu. Penyanyi bernama Chuming itu masih belum tiba. Jika Chuyu selesai tampil, dan Chuming masih belum muncul, maka dia akan dianggap kalah. Maka gelar juara secara alami akan menjadi milik Chuyu. The film was translated and narrated by M Media. Lebih cepat, ayo cepat. 1 menit tersisa. Chuyu mengangkat mahkota Raja Langit. Jika dia bisa membawa film televisi dan musik, sumber daya tingkat atas dari 3 industri, ke keluarga Chu, aku juga bisa menjadi Ratu Langit. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu memutus jalan Chuyu menuju Raja Langit, atau memutus jalanku menuju Ratu Langit. Jalan menuju Raja Langitku. Kau tidak akan pergi. Chuming, aku harus menghentikanmu. Aku pasti bisa menghentikanmu. Bagus. 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 Apakah orang yang absen itu Chuming? Dia tidak akan bisa datang. Chuyu ditakdirkan untuk menjadi Raja Langit hari ini. Pasti, Chuming hanyalah seorang pengecut tak bertulang. Dia pasti ketakutan dan melarikan diri. Untungnya aku cukup cerdik untuk menyerah padanya lebih awal dan memilih Chuyu sebagai pacarku. Baru saat itu aku bisa temani Chuyu berjuang dan kesempatan untuk memenangkannya. Kejuaraan Raja Langit benar-benar bijaksana. Chuming memang punya sedikit bakat menyanyi. Tapi bagaimanapun juga dia bukan penyanyi profesional. Dibandingkan denganku, masih ada jurang yang sangat besar. Ketidakhadirannya, aku bisa mengerti. Lagi pula tidak ada yang mau di panggung sebesar itu kehilangan muka sepenuhnya. Terima kasih atas penampilan Chuyu yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita sambut penyanyi terakhir kontes jalan Raja Langit tahun ini, Chuming. Sejauh yang aku tahu, Chuming dia tidak bisa datang. Menurut peraturan, dia sudah dieliminasi. Deliminasi. Sampah seperti Chuyu yang seharusnya deliminasi. Itu benar. Menurut peraturan, jika Chuming tidak dapat naik panggung tepat waktu, maka itu dianggap gugur. Berdasarkan skor keseluruhan saat ini,
kejuaraan akan menjadi milik Chu Yu. Meskipun aku sangat ingin dengan Chu Ming bersaing secara adil, tapi karena dia sudah pergi, kehormatan besar menjadi Raja Langit ini benar-benar membuatku merasa tidak pantas. Tapi aturan tetaplah aturan. Aku hanya bisa dengan enggan menerimanya. Aku meminta kedua Raja Langit untuk menyerahkan penghargaan kepadaku. Di mana Chu Ming? Apakah Chu Ming sudah sampai? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Chu Ming ada di sini? Kami melihatnya pagi ini. Sudah dalam perjalanan ke rumah sakit jiwa. Itu tidak benar. Kita semua ditipu olehnya. Sepertinya. Kontestan kita Chu Yu sedikit terlalu bersemangat. Setelah penantian gigih kami, kontestan kita Chu Ming meskipun sempat menarik diri telah tiba. Mari kita gunakan tepuk tangan dan sorakan untuk menyambut Chu Ming. Chu Ming. Chu Ming. Tidak mungkin. Chu Ming tidak mungkin ada di sini. Chu Ming tidak ada di sini. Lalu siapa aku? Tidak mungkin. Kamu jelas sudah pergi ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Mereka tidak akan menerimaku. Maafku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya kali ini. Lain kali pasti. Tapi barusan panitia penyelenggara sudah memutuskan untuk memberikan piala Raja Langit kepada Chu Yu. Berikan padanya. Hanya orisinalitas yang membuat seseorang layak memenangkan kejuaraan. Chu Yu. Beranikah kau mengakui bahwa lagumu diambil olehmu dariku? Chu Ming. Berhenti bicara omong kosong. Lagu hit yang aku ciptakan sendiri. Mengapa kamu harus meremehkannya? Berbicara. Membutuhkan bukti. Tidak masalah. Kau menyukainya. Itu hadiah untukmu. Bagaimanapun, lagu terbaik yang pernah kubuat akan selalu menjadi yang berikutnya. Menurut peraturan, sebelum hasil akhir diumumkan, setiap kontestan memiliki hak untuk bersaing secara adil. Chu Ming, silakan mulai penampilanmu. Penyadaran. Chu Ming, kamu hanyalah orang gila yang tidak kompeten. Apakah kamu benar-benar menyadarinya? Apakah kamu benar-benar melihat dengan jelas? Chu Ming, apakah kamu membuat sindiran? Kapan aku pernah menjadi tak berdaya seperti anak kecil? Meninggalkanmu adalah yang aku lakukan. Pilihan yang paling tepat. Melodi mengalir. Liriknya seperti monolog, namun menembus hati. Gaya unik ini, saya melihatnya untuk pertama kali. Tidak buruk. Raja Langit. Raja Langit. Raja Langit. Ini sangat bagus. Aku hampir menangis mendengarnya. Melodi emas. Benar-benar melodi emas. Jika Chu Ming bukan Raja Langit,
Saya sama sekali tidak akan setuju. Raja Langit. Raja Langit. Suara tulus penonton adalah hasil dari kompetisi. Cuming. Hasil ini. Apakah Anda puas? Mereka yang duduk di sini, semuanya adalah keluargaku. Aku juga ingin bertanya kepada mereka, hasil ini. Apakah kalian puas? Cuming, aku tidak tahu di mana kamu mencuri melodi emas seperti itu. Tapi meskipun kamu memenangkan trofi Raja Langit, itu juga merupakan penghinaan terhadap kata-kata Raja Langit. Kamu mengalahkan Cuyu. Jadi kenapa kamu juga benar-benar menghancurkan sedikit kasih sayang terakhir antara anggota keluarga kita? Penghinaan. Mengapa itu penghinaan bagi? Ketika Cuming menang. Kata-kata Raja Langit. Karena Cuming orang yang diserang di mana-mana. Penyakit mental. Apa? Dia akan Cuming. Raja Langit dari dunia musik segera dipromosikan. Adalah pasien mental. Benar. Dokter mental saya ada di sini. Hanya ingin mengklarifikasi. Anda. Semua tertipu oleh fasad mereka yang tampak waras dan menyingkirkannya. Kau benar-benar telah bekerja keras. Jarak yang begitu jauh, berlari ke sini, hanya demi pemusnahan kerabat yang benar. Benar-benar beritikat baik. Saya adalah dokter penanggung jawab Cuming. Cuming memang menderita gangguan identitas disosiatif ringan. Kompetisi dengan jelas menetapkan bahwa peserta tidak boleh memiliki penyakit mental. Berdasarkan ini saja, Cuming tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sayang sekali, tidak ada yang bisa mengabaikan. Cuming, saya sangat menyesal. Tapi saya hanya bisa mengumumkan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Karena dia tidak memiliki wali eksternal. Jadi Cuming harus dirawat di rumah sakit. Maaf semuanya, saya harus membawa Cuming pergi. Cuming, aku tahu, kamu tidak tega berpisah dengan kemuliaan Raja Langit. Seperti ini, setelah kamu pulih, mari kita bersaing lagi. Selama kamu bisa mengalahkanku di atas panggung, aku akan menyerahkan trofi dengan kedua tangan untuk menebus penyesalanmu. Cuming, lihatlah, kapan kamu akan menjadi seperti Cuyu. Berpikiran terbuka, murah hati. Chu Wanqing. Maaf. Aku telah mengecewakanmu lagi. Kemurahan hati seperti itu. Masuk akal. Murah hati. Hidupku. Aku juga tidak bisa mempelajarinya. Cepat bawa dia pergi. Bagaimana jika dia mengamuk? Siapa yang akan bertanggung jawab? Setiap detik dia tetap di atas panggung adalah tidak bertanggung jawab terhadap penonton dan keselamatan mereka. Bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Saya tidak ingin melihatnya lagi bahkan sedetik pun. Cuming, saya akan mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. Di sini, jika ada seseorang bersedia menandatangani tanggung jawab perwalian rawat jalan, Anda tidak perlu ikut dengan saya. Jika tidak, saya akan melanjutkan dengan penegakan wajib. Hanya sekadar membutuhkan satu nama. Bisa membuktikan bahwa Cuming, aku juga layak menjadi orang normal. Tapi keluargaku masih pelit dengan itu. Beberapa tetes tinta. Kakak sulung. Dalam hatimu. Bukankah aku bahkan tidak sepadan beberapa tetes tinta itu? Cuming, aku minta maaf. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku masih bermimpi bodoh. Sungguh konyol. Rumah sakit jiwa. Aku akan pergi. Setidaknya orang-orang gila di sana tidak akan berpura-pura menjadi orangku dan menusukku dari belakang. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Kendaraan kami ada di luar. Tunggu. Wali rawat jalan Cuming. Ye Jinghong, Ketua Ye Entertainment. Ye Jinghong akan menjabat sebagai itu. Ketua Ye Entertainment. Yi Jinghong. Salah satu sponsor kompetisi ini. Agar dia menjamin Cuming
Sekarang ini luar biasa. Ketua Yi. Cuming adalah anggota keluarga Chu saya. Orang luar seperti Anda untuk menjadi wali rawat jalan baginya. Dengan hak apa? Anggota keluarga Chu. 3 kata itu terlalu membakar. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku tidak peduli siapa dia, selama dia bersedia menjamin aku. Aku bersedia pergi bersamanya. Sama sekali tidak. Jika Anda pergi bersamanya, semua orang akan bergosip tentang tulang punggung kita, mengatakan bahwa kita, keluarga Chu begitu besar, namun tidak bisa mentolerir Anda. Bukankah begitu? Jika kamu bisa mentolerirku, apakah aku masih akan berada di sini, berusaha dengan segala cara untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa? Cuming, mengapa kamu tidak bisa memahami upaya keras kami? Kami berharap kamu segera pulih. Upaya yang melelahkan. Tapi yang kulihat adalah kamu menusuk hatiku. Aku awalnya berpikir, mereka jahat. Dan kamu masih memiliki sedikit kebaikan. Aku salah. Mereka murni jahat. Dan kamu munafik. Kasih sayang. Aku adalah kakak perempuanmu. Beraninya kamu berbicara tentangku seperti itu? The film was translated and narrated Bagus. by M Media. Pukulan yang bagus. Tamparanmu ini telah sepenuhnya memutuskan ikatan antara kamu dan aku, dan antara aku dan kalian semua. Sedikit kasih sayang terakhir. Mulai sekarang, aku Cuming dan kamu. Semua ikatan putus. Bahkan jika aku mati karena sakit di luar, aku tidak akan membutuhkan air matamu. Ketua Ye. Ayo pergi. Selamat datang di Ye Entertainment. Anak durhaka, jika Anda berani keluar hari ini, jangan panggil saya ibu lagi. Saya punya Cuyo, 1 anak ini, dan itu sudah cukup. Jangan khawatir. Begitu aku keluar dari pintu ini hari ini, di masa depan, bahkan makamku tidak akan menghadap keluarga Cumu. Bibi. Saya mengerti. Terima kasih. Itu luar biasa. Rumah sakit menelpon, mengatakan bahwa skizofrenia Anda telah sembuh total. Mulai besok, Anda tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Kata terima kasih terlalu tidak cukup. Tapi aku tetap harus mengatakannya. Terima kasih. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, maka datanglah ke stasiun Sihin Radio di bawah perusahaan saya dan jadilah pembawa acara untuk stasiun kecil itu. Pembawa acara program. Adapun saya telah melihat profil Anda. Sebelumnya Anda bekerja sebagai perencana radio. Program radio asli Anda selalu menjadi hits besar setiap saat. Namun, menderita karena kurang kesempatan tampil. Anda memilih jalur bernyanyi. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda menunggu. Saya menghargai bakat Anda. Itulah mengapa saat Anda berada di rumah sakit jiwa, sebelum mereka membawa Anda pergi, saya menjamin Anda keluar. Saya harap Anda bisa datang dan membantu saya menghidupkan dan menghidupkannya kembali. Program radio Sihin Radio, satu-satunya yang tersisa kembali perusahaan saya. Tapi aku sudah lama tidak siaran radio. Apakah kamu begitu percaya padaku? Tentu saja, bakat Anda tidak akan pudar seiring waktu. Terlebih lagi orang yang Anda hadapi adalah Chu Wanking. Chu Wanking. Setelah kompetisi Raja Langit, Chu Yu meraih trofi Raja Langit dan mendapatkan sumber daya tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya. Chu Wanking mengandalkan sumber dayanya untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dan dalam 3 bulan, dia mengamankan posisi sebagai ratu stasiun di Jiangcheng Radio. Dia saat ini salah satu pembawa acara paling populer di Dacia. Chu Yu, kamu mencuri trofi Raja Langitku. Chu Wanking menguras sumber daya yang seharusnya menjadi milikku dan menjadi bintang top. Mereka semua naik dengan menginjak tulang-tulangku. Tapi aku olehnya distigmatisasi sebagai sakit jiwa, tidak memiliki apa-apa. Dunia ini tidak adil. Keadilan harus diperjuangkan sendiri. Jiangcheng Radio menghabiskan banyak uang untuk publisitas dan momentum. Popularitas Chu Wanking besok malam akan mencapai puncaknya. Jika saya tidak bisa mengalahkan Jiangcheng Radio, Chu Wanking berhasil maju menjadi ratu radio. Maka Sihin Radio saya tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika itu orang lain, aku tidak akan tertarik. Tapi jika itu Chu Wanking, aku bertekad untuk menariknya turun dari altar. Ketua Ye, tolong instruksikan mereka, pembawa acara Sihin Radio Chu Ning besok malam. Debut platform. Festival musim gugur ini
Cahaya bulan, menemanimu. Biarkan perasaan. Di tengah harumnya osmanthus. Halo semuanya. Aku adalah sahabatmu Kakak Wancing. Selamat datang di Suara Jiangcheng. Program spesial Festival Musim Gugur. Bulan purnama di atas dunia manusia. Suara-suara reuni. Wankin pantas jadi MC medali emas. Baru 1 menit. Sejak siaran dimulai, tingkat pendengar sudah melebihi 2 juta. Ya memang, 2 juta sudah melampaui Xiyin Radio. Tingkat pendengar setengah bulan. Saat ini satu-satunya pesaing. Jiangcheng Radio. Saya percaya, setelah malam ini, tingkat pendengar Xiyin akan turun menjadi 1 digit. Tersinggung oleh suara Jiangcheng. Dan tidak akan pernah pulih. Malam ini, lampu ribuan rumah terang seperti siang. Bulan terang 1000 li seperti tinta. Kamu dan aku menggunakan Bima Sakti sebagai kuas. Bersama kita menyusun sebuah pemandangan. Sebuah pertemuan festival musim gugur. Jika kamu menulis tentang festival musim gugur, maka kamu tidak bisa hanya menulis tentang festival musim gugur. Kamu harus menulis. Embun berubah putih malam ini. Kesedihan bahwa bulan paling terang di kampung halaman seseorang. Anda harus menulis. Meredup terang berawan cerah. Jangan katakan apapun tentang mereka. Dan bersukacita dalam ajaran manusia. Kemurahan hati yang baik. Ketika kamu menulis tentang festival musim gugur, kamu menulis tentang pesta, bersulang dan minum. Tapi yang kutulis di halaman adalah momen kebahagiaan keluarga. Yang secara unik tidak memiliki set mangkuk dan sumpitku. Jika Anda menulis tentang festival musim gugur, maka Anda tidak bisa hanya menulis tentang festival musim gugur. Anda harus menulis isian kacang merah yang ibu sembunyikan di kue bulan. Anda harus menulis anggur beras yang ayah hangatkan secara diam-diam. Anda harus menulis tentang anak yang berdiri di dekat jendela, menggambar bulan yang bengkok. Pergi. Pulang. Pada saat ini, apakah Anda sedang dalam perjalanan pulang? Atau di dekat jendela di negeri asing? Saya harap, selama 1 jam ini, Anda bisa dipeluk oleh cahaya bulan. Dipeluk dengan lembut. Cahaya bulan ini, kelembutan ini, keluasan ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketua Y, mari kita mulai. Selamat malam para pendengar dan teman-teman. Ini adalah program khusus festival musim gugur. Xiyin Radio, mesin penjawab cahaya bulan. Aku Chumin. Ketua Y, stasiun radio kami belum pernah melakukan acara telepon pendengar sebelumnya. Tidak apa-apa dia bisa melakukannya. Beri dia kesempatan. Xiyin Radio sudah hampir mati. Bagaimana jika dia bisa membuat stasiun radio hidup kembali? Malam ini adalah festival musim gugur. Bulan sangat. Tapi saya tahu, tidak semua orang bisa berkumpul kembali. Mungkin Anda sedang bekerja shift malam di toko serba ada, di negeri asing. Dan mungkin Anda baru saja bertengkar hebat dengan keluarga Anda. Mungkin Anda tunawisma. Itu tidak masalah. Untuk jam ini malam ini, saya akan berbagi headphone saya dengan Anda. Anda bisa menelepon. Cahaya bulan terlalu terang. Kue bulan sabit terlalu manis. Di dunia ini, mengapa harus ada reuni? Benar sekali. Mengapa dunia ini harus bersikeras pada reuni? Anda juga bisa meminta lagu. Saya bisa memberi Anda sebuah kalimat, kebenaran tulus tanpa pemanis. Sekarang, saluran telepon pendengar telah terhubung. Orang pertama yang menelepon. Siapa dia? Baiklah, sambil kita menunggu untuk menerima telepon dari pendengar pertama. Nama saya Heitang. Menilai dari suaranya, Anda adalah gadis yang sangat cantik, Nona Haitang. Halo. Saya adalah pembawa sial. Kakek nenek saya, orang tua saya, suami dan putri saya, semua meninggal karena saya. Saya adalah pembawa sial. Siapapun yang mendekati saya, berakhir buruk. Teman-teman, menunjuk jari ke arah saya. Tetangga melemparkan kotoran ke arah saya. Saya akan segera meninggalkan dunia yang dingin ini. Bisakah Anda menulis lagu untuk saya sebelum saya meninggal? Nona Haitang. Saya bisa tahu Anda sangat sedih. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi pada Anda? Keluarga saya menjual korek api di pedesaan.
Di musim dingin ketika saya berusia 3 tahun, kakek nenek saya menembus salju lebat. Membawa korek api ke kota. Untuk mendapatkan uang membeli obat untuk saya, salju turun sangat lebat hari itu. Untuk mengambil jalan pintas, mereka mengambil jalan gunung. Jalan itu sangat curam dan sangat licin. Kemudian, ketika keluarga menemukan mereka sudah kaku. Pada saat itu, The film was kakek masih memegang translated rat keranjang and korek api di narrated by tangannya. M-Media. Dan nenek masih memiliki obat demam saya terselip di lengannya. Telepon polisi. Selamatkan mereka. Panggil polisi, selamatkan mereka, cepat. Ibu saya cacat. Tidak pernah pergi ke sekolah. Musim dingin ketika saya berusia 7 tahun. Saya menemani ibu saya menjual korek api. Hari itu, cuaca mendung. Pejalan kaki hampir tidak ada. Salju turun lebat, sangat dingin. Ibu saya memberi saya jaket berlapisnya. Terbungkus jaket berlapisnya. Meniru caranya, saya meringkuk. Jongkok di dekat dinding. Saya mendengarkan teriakan ibu. Satu demi satu. Setiap teriakan lebih lemah dari yang terakhir. Sampai saya tidak bisa mendengar suaranya lagi. Saya akhirnya menyadari. Dia sudah menutup matanya. Wajahnya tertutup salju. Tidak bergerak. Hari itu, ibu menghabiskan seluruh hidupnya, sisa energi terakhir, memberikan semua kehangatan kepada Anda. Ibu tidak pergi, tapi mendahului ke tempat tanpa dingin. Diam-diam, mengawasi Anda tumbuh dengan aman. Bos Ye. Itu menembus 10.000. Ini tahun ketika saya berusia 8 tahun. Saya mulai sekolah. Salju turun lebat hari itu. Jalanan sangat licin. Ayah saya mengendarai sepedanya. Memegang uang hasil penjualan korek api untuk membayar saya biaya sekolah yang sudah menunggak setengah tahun. Sebuah kendaraan tergelincir yang tidak terkendali menabrak langsung ayah saya. Setelah hari itu, saya tidak lagi memiliki seorang ayah. Apa yang mereka tinggalkan untuk saya hanyalah beberapa bungkus korek api yang tidak terjual. Aku tersandung dan berjuang hidup sampai kini. 3 tahun lalu, saya bertemu Jian Chan. Dia adalah seorang pekerja konstruksi. Dia jujur dan dapat diandalkan. Dia berjanji kepada saya, dia akan menjaga saya selamanya. Jadi, saya menikah dengannya. Kami memiliki seorang putri. Kami memiliki sebuah rumah. Tetapi, segera semua ini hilang lagi. Sialan. Kisah hidup gadis ini terlalu tragis. Tidak lama setelah putri kami lahir, dia didiagnosis menderita penyakit jantung bawaan. Dokter berkata, itu karena ketika saya hamil, saya terus-menerus mengingat masa lalu dan terlalu melankolis. Sejak saat itu Jian Chan bekerja siang dan malam. Suatu hari, dia tidak pulang. Saya pergi ke lokasi konstruksi untuk mencarinya. Rekan kerjanya berkata, dia sangat kelelahan, sehingga dia jatuh dari lantai 10. Tubuhnya hancur lebur. Saya tidak pernah berpikir buku untuk hidup akan benar-benar mencerminkan kenyataan. Saudara-saudara, cepat bagikan ini
Saluran 1024. Kisah hidup gadis ini membuat orang ingin menangis saat mendengarnya. Sungguh nasib yang mengerikan. Kehilangan kedua orang tua pada usia 7 tahun. Mendengar ini membuat hati saya sakit. Tali rami putus di bagian yang paling tipis. Mengapa hidup gadis ini begitu menyedihkan? Gadis ini terlihat seperti akan bunuh diri. Lihat cepat. The film was Ratingnya naik. translated and narrated Melampaui by 100.000. M-Media. Haitang, Hari ini adalah festival musim gugur. Saya juga ingin menemukan keluarga saya untuk berkumpul kembali. tunggu sebentar. Saya sudah selesai menulis lagu yang Anda minta. Haitang, bisakah Anda selesai mendengarkan lagu ini sebelum membuat keputusan? Anggap saja ini memberi saya kesempatan dan memberi diri Anda kesempatan. Anda benar-benar sudah selesai menulisnya. Baik. Saya akan mendengarkannya saja. Bagaimanapun. Ini mungkin suara terakhir yang akan bisa saya dengar di dunia ini. Saya sangat gugup. Setidaknya dia tidak melompat. Ketua Y. Rating melampaui 500.000. Salju. Korek api. Kehangatan. Dingin membeku. Bukankah ini berbicara tentang saya? Saya telah menyeret tubuh saya. Berjalan di salju ini selama 20 tahun. Saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Saya tidak bisa mengejarnya. Ibu, jika saya mengikuti cahaya korek api, bisakah saya menemukan Anda? Kali ini, tolong jangan tinggalkan Haitang sendirian. Apakah surga benar-benar sebaik yang lagu itu? Katakan. Di mana bunga-bunga bermekaran? Ibu pegang tanganku dan bawa pulang. Saudara-saudara, cepat dengarkan lagunya. Seorang gadis bernama Haitang meminta sebuah lagu sebelum dia meninggal. Mendengarkannya membuat saya seorang pria dewasa menghapus air mata. Cukup. Cepat bagikan di momen Anda. Cari tahu di mana gadis ini. Saya dengar ketika gadis ini masih kecil, keluarganya menjual korek api. Semua orang di keluarganya meninggal. Sungguh menyedihkan. Nona Haitang, tolong jangan melakukan hal yang gegabah. Saudara, yang baru saja selesai shift malam, mengatakan dia sepertinya melihat gadis itu di Air Hustle. Mungkinkah itu dia? Ketua Y, melejit, sudah lama sejak kita melampaui 1 juta pendengar.
Siapa yang akan datang dan membeli korek api saya? Tak ada yang datang nyalakan harapanku. Lebih kecil kemungkinan ada orang untuk memenuhi panggilan saya untuk pulang. Apakah polisi sudah menentukan lokasinya? Berapa lama lagi sampai mereka tiba? Lokasi telah dikonfirmasi. Tim penyelamat akan tiba di lokasi dalam 2 menit. Selama saya pergi ke surga, saya tidak akan dianggap mengembara lagi. Terima kasih atas lagu Anda. Saya akan pulang sekarang. Haitang. Saya menyanyikan lagu ini. Berharap Anda bisa mendengarnya. Di tengah takdir, kata yang dipercayakan orang terkasih padamu. Tetap kuat. Tetap berani. Orang-orang terkasih Anda, semua mengawasi dari surga. Bisakah Anda tega menyerah pada diri sendiri seperti ini? Menyebabkan mereka sakit hati. Sekarang, dengarkan saya. Nyalakan korek api. Korek api masih menyala. Harapan masih bersinar. Apakah Anda benar-benar rela memadamkan cahaya yang dilukis oleh orang-orang terkasih Anda dengan hidup mereka? Sudah terlambat. Harapan pada akhirnya akan menyala terang. Jika mereka ingin menyalahkan, biarkan mereka menyalahkan saya. Haitang. 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 Haitang melompat ke sungai. Ya Tuhan, dia benar-benar melompat. Saudara-saudara, jika ada yang tahu lokasi persisnya, cepat pergi dan selamatkan dia. Semua staf stasiun mendengar suara dia jatuh ke air. Sungguh tragedi. Moments dibanjiri postingan. Mereka yang berada di lokasi melihat gadis itu melompat. Saluran telepon pusat darurat kewalahan. Operator mengatakan, tim penyelamat sudah berangkat. Kepada semua teman yang mendengarkan program ini, dimanapun Anda berada, jika Anda mengetahui lokasi Haitang, harap segera hubungi polisi atau stasiun. Teman-teman yang bisa membantu, harap segera berangkat. Setiap detik, menyangkut nyawa yang masih hidup. Stasiun Shiyin Radio, jaga koneksi tetap terbuka setiap saat. Kami adalah tim penyelamat air. Orang itu sudah diselamatkan. Tidak ada bahaya bagi nyawa. Di sini, kami berterima kasih kepada stasiun Shiyin Radio karena mengulur waktu orang yang bersangkutan dan mendapatkan waktu berharga untuk penyelamatan kami. Dia aman. Itu bagus sekali. Pembawa acara mengumpulkan pahala tak terbatas malam ini. Langkah ini seketika mengangkatnya ke status dewa. Saya menyarankan Majestic Heaven langsung dinamakan lagu ilahi penyelamat jiwa tahunan. Malam ini, kita bersama-sama menyaksikan titik balik dalam sebuah kehidupan. Setiap orang yang mengulurkan tangan membantu adalah cahaya terhangat di kota ini. The film Akhirnya, was translated and narrated Saya by ingin M mengatakan Media. kepada Haitang, begitu banyak orang asing telah menyalakan korek api untuk Anda. Kali ini, biarkan kami memegang tangan Anda dan berjalan perlahan. Baik. Kami akan istirahat sebentar dan akan segera kembali. Saya benar-benar ketakutan setengah mati barusan. Setelah program berakhir, saya ingin pergi menemui Haitang. Itu wajar saja. Saya juga akan pergi bersama Anda. Benar. Hari ini bukan hanya Haitang yang diselamatkan. Ada satu lagi. Dan itu adalah program Anda. Jumlah pendengar telah menembus 4 juta. Kami dengan paksa merebut 4 juta pendengar ini dari suara Jiang Cheng Radio. Kami punya kesempatan untuk undian malam ini. Saya ingin lebih dari sekadar seri. Setelah melihat data ini, Chu Wen King dari suara Jiang Cheng Radio pasti panika. Di akhir acara. Bagaimana dengan itu? Peringkat pendengarnya. Suara Jiang Cheng Radio. Bukankah itu sudah menembus angka 10 juta? Ini pasti baru saja menembus angka 10 juta.
Tapi, Tapi apa? Berhenti membuatku penasaran. Jangan bilang ada kejutan yang lebih besar lagi. Mungkinkah itu sudah menembus 15 juta? Kalau begitu bukankah saya menjadi pembawa acara wanita paling terkenal di seluruh Jingcheng? membuatku penasaran. Kakak, bisakah kamu tidak merayakan terlalu cepat? Kemarilah dan lihat dulu. 20 menit yang lalu, peringkat pendengar mencapai puncaknya pada 11 juta. Tapi sekarang, sudah turun kembali ke 6 juta. Dan masih terus menurun. 6 juta. Dan menurun. Ini? Xiyin Radio di sana sudah menembus 5 juta. Jika kita terus merosot, mereka akan sejajar dengan kita. Bagaimana mereka bisa naik begitu cepat? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya ada program yang lebih menarik dari kita. Konten seperti apa yang mereka buat? Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Bernyanyi ditambah melompat ke sungai. Penonton hanya menyukai kegembiraan. Akan aneh jika rating pendengar tidak naik. Panggilan pendengar. Mengapa saya tidak... Baiklah. Setelah istirahat sejenak, kita akan melanjutkan. Selanjutnya, kita akan menerima telepon dari pendengar berikutnya. Halo pendengar, bagaimana saya harus memanggil Anda? Nama keluarga saya adalah Zhou. Su seorang narapidana yang menjalani hukumannya. Saya seorang narapidana. Halo kakak Su. Apa permintaan Anda menelepon? Hari ini adalah festival musim gugur. Para penjaga memberi setiap dari kami narapidana waktu 10 menit untuk menelepon keluarga kami. 10 menit ini, di mana kita bisa mendengar suara manusia, pasti lebih berharga daripada matahari terbitkan. Siapa yang Anda telepon? Saya menelepon ibu saya. Tapi ketika dia mendengar suara saya, dia segera menutup telepon. Saya adalah anak yang durhaka. Ibu saya tidak mungkin bisa memaafkan saya. Penyiar, bisakah Anda membantu saya? Kakak Su. Bisakah Anda memberitahu saya? Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Sehingga ibu Anda menolak untuk memaafkan Anda. Dulu, saya benar-benar menyesalinya. Demi uang, saya melakukan perampokan dan melukai seseorang. Ibu saya berlutut di tanah, memohon kepada saya untuk menyerahkan diri. Tapi saya memanggilnya orang tua bodoh yang bingung. Kabur sendiri. Saya menghancurkan hatinya. Dia tidak lagi ingin mengakui saya sebagai anaknya. Mungkinkah ibu Anda menolak menjawab telepon? Bukan karena dia tidak mengakui Anda sebagai putranya, melainkan dia takut setelah mendengar suara Anda. Dia tidak akan bisa menahan tangisnya. Begitukah penyiar? The film was translated and Kalau begitu, narrated by M Media. Bisakah Anda menulis sebuah lagu untuk saya dan menyanyikannya di stasiun radio? Ibu saya paling suka mendengarkan program radio. Jika saja Anda menyanyikannya, dia pasti akan bisa mendengarnya. Dan mungkin dia akan memaafkan saya nanti. Tersisa 5 menit. Cepatlah. Pembawa acara. Waktu saya tidak banyak lagi. Anda harus membantu saya. Tolong. Saya pasti akan membantu dengan ini. Tolong beri saya waktu sebentar. Saudara-saudara cepat dengarkan. Chu Ming akan menulis lagu untuk seorang tahanan. Orang yang terakhir tulis lagu dan selamatkan gadis korek api adalah dia. Saya bertaruh 50 sen. Lagu ini pasti akan menjadi tren besok. Karya Chu Ming selalu membuat orang menangis. Berapa rating jumlah pendengar saat ini? Sudah 8 juta. Sudah melampaui Jiangcheng Radio. Hampir 5 juta. Kita bisa membalikan keadaan malam ini. Dan saya pasti akan tercatat dalam sejarah radio. Tersisa hanya 3 menit. Pembawa acara. Jika Anda benar-benar tidak bisa menuliskannya, maka lupakan saja. Tunggu sampai saya dibebaskan dari penjara. Saya akan memohon ampunan ibu saya nanti. Mama. Saya menyesalinya. Saya ingin bertobat dan menjadi orang baru. Saya minta maaf. Pembawa acara. Sepertinya saya meminta terlalu banyak dari Anda. Bagaimana mungkin seseorang bisa menulis lagu dalam waktu 2 menit? Saya harus kembali ke sel saya. Waktu yang tersisa serahkan saja untuk saudara-saudara di belakang saya. Tunggu sebentar.
Saya menuliskannya. Sungguh pembawa acara. Sudah menuliskannya. Kakak So. Sebelum menyanyikan lagu ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Yang Anda ingin stasiun radio sampaikan? Saya ingin mengatakan, kesedihan terbesar dalam hidup. Tidak ada yang lebih besar daripada kehilangan kebebasan. Rasa sakit terbesar dalam hidup. Tidak ada yang lebih besar daripada kehilangan keluarga dan teman. Malam ini saya berdiri di depan jeruji besi, memandang bintang berkelip jauh. Bintang-bintang yang berkelip, persis seperti mata ibu. Saya menundukkan kepala, diliputi penyesalan. The film was translated and narrated by M Media. Suara pembawa acara ini sangat familiar. Kedengarannya sedikit seperti suara cuming. Cuming-cuming. Bagaimana Anda menulis lagu yang begitu usang dan menyedihkan? Mungkinkah kau juga pernah alami pengalaman pahit seperti itu? Jumlah pendengar akan meledak. Sudah melebihi 10 juta pendengar. Mama. Setelah saya keluar, saya pasti akan menjadi orang baik. Saya tidak akan melakukan kejahatan lagi. Pada festival musim gugur hari ini, putra Anda tidak bisa merayakan hari raya bersama Anda. Mama, biarkan putra Anda bersujud kepada Anda di sini.
Bibi. Jika Anda juga berada di depan radio, saya ingin mengatakan kepada Anda, putra Anda. Dia menyesalinya. Dia menyesali kesalahan yang dia buat sebelumnya. Menyesali air mata Anda. Dia menyesal tidak menyadari lebih awal bahwa omelan Anda yang dia salah pahami sebenarnya adalah perhatian terbesar di dunia ini. Pembawa acara. Terima kasih. Apa yang Anda katakan? Baik. Saya mengerti sekarang. Kakak So. Barusan ibu Anda menelepon stasiun radio. Dia berkata, dia memaafkan Anda. Malam tahun baru tahun ini, dia akan datang ke pusat tahanan menemuimu. Membawa pangsit yang paling Anda sukai. Menghabiskan tahun baru bersama Anda. Berapa rating Shein Radio sekarang? Ini memecahkan rekor sejarah stasiun kecil, 18 juta. 18 juta. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak penonton yang tersisa untuk kita? Terendah dalam sejarah. 300. Bahkan tidak jutaan. Hanya dalam beberapa menit. Kita akan dihabisi sampai nol. Ini? Malam ini kita benar-benar kalah dari Shein Radio. Tapi aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Shein Radio punya yang seperti itu. Pembawa acara yang kuat. Saya juga bingung. Saya sudah bersaing dengan Shein Radio selama 5 tahun. Saya tahu semua detail mereka dengan jelas. Beberapa pembawa acara yang cakap ini, semuanya sudah saya rekrut. Kecuali jika mereka merekrut pendatang baru. Tapi pendatang baru ini, dari mana mereka mendapatkan kekuatan sebesar itu? Tidakkah menurutmu, suara pembawa acara ini benar-benar terdengar seperti Cuming? Sekarang setelah kau menyebutkannya, kedengarannya memang agak mirip. Acara mereka belum selesai. Mari kita dengarkan lagi. Cahaya bulan festival musim gugur sangat lembut. Permukaan sungai tempat dia diselamatkan itu menerangi Haitan dan juga menerangi seorang putra yang mengakui kesalahannya dan bertobat, jalan untuk diampuni oleh ibunya. Kami menyaksikan percikan cahaya dalam keputusasaan dan juga mendengar penyesalan di balik jeruji besi. Inilah hidup. Teman-teman, betapapun gelapnya malam ia tidak dapat menghalangi fajar. Betapapun tebalnya es, ia tidak dapat menghentikan kasih sayang. Selama Anda bersedia menunggu, kebahagiaan akan selalu datang mengetuk. Ini adalah stasiun Shein Radio. Saya pembawa acara Anda Cuming. Besok, kita akan bertemu lagi. Cuming, Ciuming. orang yang menjatuhkanku dari takhta, orang yang menyebabkan kekalahanku yang telak, sebenarnya adalah Cuming. Siapa Ciuming? Anda mengenalnya. Mereka bahkan memiliki nama keluarga yang sama. Satu karakter. Kalian bukan keluarga kan? Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Jika mereka keluarga, bukankah seharusnya dia membantu Anda menghadapi Shein Radio? Mengapa dia malah bekerja melawan Anda? Keluarga. Di matanya, kita tidak pernah menjadi keluarga. Satu-satunya hubungan hanyalah bahwa dalam nama kita berbagi karakter yang sama. Seorang pembawa acara yang menciptakan program semacam ini, yang membuat zaman, seharusnya tidak dikenal. Tapi kenapa? Saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Tepat sekali. Apa yang bisa dilakukan Cuming? Kita tahu betul. Dia tidak pernah bekerja di radio. Kita. Apakah kita salah? Salah. Tapi bukankah kau baru saja mengatakan bahwa suara pembawa acara itu mirip Ciuming? Hanya saja namanya kebetulan sama. Dan suaranya mirip. Pembawa acara stasiun Shein Radio ini sama sekali tidak mungkin Cuming yang kita pikirkan. Masalah ini harus diklarifikasi. Jika kita, orang yang kalah telak, adalah Ciuming, maka masalah kita akan sangat besar. Pekerjaan di siaran radio ini mulai sekarang. Aku khawatir kita tak bisa mempertahankannya. Program di Shein Radio baru saja selesai. Kedua stasiun tidak jauh. Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Aku pasti bisa menyudutkannya di stasiun. Aku ingin melihat pembawa acara Cuming ini. Apakah dia Cuming yang kita kenal? Yang memiliki wajah yang sama. Ketua Yale, apa yang Anda lakukan? Tepuk tangan hari ini adalah saya mewakili seluruh staf stasiun. Berterima kasih kepada Anda. Anda adalah Cuming yang berhasil menyelamatkan stasiun. Apakah Anda tahu? Tepat di akhir program Anda, di menit terakhir, jumlah pendengar menembus 20 juta. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Selain mengalahkan Jiang Cheng Radio, menyelamatkan stasiun Shein Radio, dan pekerjaan semua orang.
Saya hanya perlu mengatakan satu angka. Dan Anda mungkin akan mengerti apa yang diwakili ini. Sebelum program Anda, jumlah pendengar tertinggi untuk stasiun kecil di Dacia adalah 17 juta. Mengenai rekor ini, sudah dipegang selama 20 tahun, dan belum ada yang bisa memecahkannya sampai sekarang. Anda Chu Ming, yang mencapainya. Biarkan saya memberitahu Anda, Chu Ming. Nama Anda akan selamanya terukir dalam sejarah stasiun-stasiun kecil. Dengarkan saya. Mulai besok, produsen besar, perusahaan hiburan besar, akan mencari Anda untuk kesepakatan endorsement, dan Anda akan segera menjadi sangat dikari bintang terkaya. Kita terlambat. Orang itu sudah pergi. Saya minta maaf, saya baru di sini. Saya pergi. Kalau begitu sampai jumpa besok, jangan terlambat. Ini adalah naskah untuk peran tragis kali ini. Saya sudah membacanya. Latar belakang untuk pemeran utama pria di dalamnya sangat mirip dengan Anda. Terlebih lagi, sutradara B sudah bertemu Anda. Saya pikir Anda seharusnya memiliki 90% peluang untuk mendapatkan kesempatan ini. Buta karena kekasihnya. Raja Langit satu generasi. Meninggalkan panggung. Kembali ke panggung melalui takdir yang berputar. Menerangi hidup dengan suaranya. Tidak buruk. Aku bahkan merasa, jika aku adalah pemeran utama pria, aku tidak akan berakting, tetapi menjadi diriku sendiri. Namun, sebagian dari kehidupan pemeran utama pria di sini, ada bagian yang tidak terlalu mirip denganku. Bagian mana? Pemeran utama pria dalam drama itu, meskipun dikhianati oleh orang lain, masih memiliki seorang saudari yang melindunginya, tapi aku tidak. Terlepas dari hasilnya, lakukan saja yang terbaik. Ayo pergi. Chu Ming, Chu Yu. waktu untuk Wei Jingdan masih 1 jam lagi. Kakak sulung kakak kedua, Ji Wei. Sepertinya kita sudah tiba kali ini. Sungguh sial. Suasana hati baik saya hari ini hancur. Jika aku tahu aku akan bertemu dengannya, kami akan pergi nanti. Pelankan suaramu. Itu sedikit murahan. Dasar gila, kita sudah putus sejak lama. Namun kau tanpa malu, muncul di hadapanku. Kaulah yang rendahan. Betapa sialnya. Dunia ini benar-benar kecil. Tergantung lingkaran Anda yang menentukan jenis orang yang Anda temui. Chu Ming, Anda benar-benar harus bergerak menuju lingkaran yang lebih besar dan menjelajah. Tetap di lingkaran kecil ini. Pergaulan buruk merusak karakter baik. Jika aku ingat dengan benar, itu Ketua Ye kan? Kau bersikap sangat sarkastik dan agresif di sini, meremehkan kami seolah lebih rendah dari Chu Ming. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa tahu? Jika kamu bersikeras menafsirkannya seperti itu, tidak ada yang menghentikanmu. Chu Ming, lihatlah sejak kamu meninggalkan keluarga Chu, orang-orang macam apa yang telah kamu gauli. Kamu akan menjadi buruk jika kamu tetap bersamanya. Menjadi jahat di matamu. Bukankah aku sudah menjadi bajingan busuk sampai ke akar-akarnya? Apakah masih ada ruang bagiku untuk menjadi jahat? Chu Ming, kamu bahkan satupun nasihatku tidak akan mendengarkan, begitukah? Nasihat. Jika nasihat berhasil, mengapa ada penyesalan? Ketua Ye, ayo pergi. Tunggu sebentar. Mengapa kau memegang naskahku? Naskahmu. Jika musim semi mengasihani bunga, sejak kapan itu salinanmu? Aku lupa memberitahumu. Chu Yu adalah Raja Langit. Terus-menerus menerima tawaran film. Sutradara Bai sudah menjadwalkannya untuk menjadi pemeran utama prianya. Pemeran utama pria. Untungnya aku punya pandangan jauh ke depan. Aku mencampakkanmu lebih awal dan memilih Chu Yu sebagai pacarku. Chu Yu berkata bahwa setelah dia menjadi pemeran utama pria, dia akan mendapatkan peran untukku. Pemeran utama wanita mungkin sulit, tapi peran pemeran utama wanita kedua pasti bisa dicapai. Tidak akan lama lagi sebelum aku menjadi pemeran utama wanita. Kamu harus pergi ke sana. Di sana, Ada cermin di toilet. Pergi lihat dirimu baik-baik. Pemeran utama wanita. Apakah kamu pantas? aku melihat ke cermin. Tapi ketika aku melihat ke cermin, aku memikirkan 3 tahun yang kuhabiskan bersamamu. Kau benar-benar menyia-nyiakan 1095 hari dan malam masa mudaku. Chu Ming,
Bahkan jika kamu putus dengan Jawei, dan tidak ada cinta yang tersisa, setidaknya pertahankan martabat. Dia benar-benar peduli padamu. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu kasar? Itu hanya kata-kata kasar, yang lebih baik daripada tindakan buruk. Baiklah, seperti selingkuh. Kalian semua berkata apa? The film was Ming, translated and narrated Kau benar-benar by picik M dan Media. berpikiran sempit. Jika kau memiliki setengah saja pikiran seluas diriku, kau tidak akan berakhir ditinggalkan oleh semua orang kan? Maaf, saya tidak bermaksud menyela, tapi saya harus mengoreksi satu hal. Bukan Ming. Ditinggalkan oleh semua orang, tapi dia tidak menginginkan Anda lagi. Tolong, tahu tempat Anda. Ming, lihat. Orang luar berbicara tentang kakakmu seperti itu, dan kamu hanya menonton tanpa daya. Ketika aku dibawa pergi oleh rumah sakit jiwa, dibawa pergi secara paksa, kalian semua, kerabatku, bukankah kalian juga hanya menonton tanpa daya? Baik, posisi yang benar. Kami tahu tempat kami. Aku juga memintamu untuk tahu tempatmu. Kembalikan naskahku. Karyaku tidak mengizinkanmu menyentuhnya. Bagaimana? Apakah sutradara bayi menjanjikanmu peran pemeran utama pria? Atau kalian semua diam-diam menandatangani perjanjian? Pemeran utama pria harus kamu. Atau apakah kamu mengatakan itu hanya angan-anganmu? Mengingat ketenaran Chuyu saat ini, apakah ada orang yang lebih cocok darinya untuk menjadi pemeran utama pria? Sejauh yang aku tahu, tidak ada. Sutradara Bai berkata, mereka yang datang audisi untuk pemeran utama pria adalah artis kelas 18, atau mereka adalah amatir, baik itu penampilan atau ketenaran, atau bakat. Tidak ada satupun. Siapa yang bisa melampaui Chuyu? Yo pergi. Tinggal dengan orang seperti ini, kita juga akan tertular penyakitnya. Ketika Tuhan menutup satu pintu untukmu, Dia pasti akan membuka jendela lain untukmu. Tapi jendelamu, yaitu kami, kau tutup sendiri. Selamat tinggal kakakku tersayang. Kalau begitu kau bisa berjuang dengan baik di lubang lumpur di bawah. Ayo pergi, kakak sulung. Selamat tinggal. Kita akan segera bertemu lagi. Mengenai keputusan pemilihan pemeran untuk peran ini, sutradara Bai pasti sudah memberitahu kalian kan? Sutradara Bai meneleponku tadi malam. Dia menyuruhku untuk tidak membuat keributan. Dia akan mengumumkan hasilnya di sini malam ini. Ming. Dunia ini sempit sekali. Kita bertemu lagi. Ya. Sutradara Bai memberiku peran kecil, memintaku ikut pengalaman. Jadi itu hanya peran kecil yang tidak penting. Aku khawatir meminta kau datang untuk mencari pengalaman. Hanyalah basa-basi. Niat sebenarnya sutradara Bai adalah agar kau menyajikan teh dan air serta menjalankan tugas. Peran kecil. Namun dia benar-benar menganggap dirinya bintang besar, berpakaian begitu formal. Aku yakin pakaian ini disewa. Ketika konferensi pers selesai, kau mungkin harus mengembalikannya. Belum tentu disewa, tapi aku baru saja menyerah. Uang makan beberapa bulan itu saja. Ming, lihatlah dirimu sekarang. Konferensi pers hari ini, kaulah sang protagonis, dan kau menghabiskan uang makan beberapa bulan untuk membeli pakaian yang indah, hanya demi sedikit martabat yang tidak dipedulikan orang lain. Sejak kapan kau menjadi begitu sombong, tidak realistis, dan tidak mampu mengenali dirimu sendiri? Ming, aku hanya datang untuk menghadiri konferensi pers. Aku mengenakan sepotong pakaian yang sedikit lebih mahal itu saja. Ada apa? Aku belum memengaruhi kalian semua kan? Bagaimana dengan kalian semua? Kalian langsung memusuhinya begitu tiba. Apakah benar dia tidak mengenali dirinya sendiri? Atau apakah kalian semua tidak mengenali diri kalian sendiri? Jika dia benar-benar mengenali dirinya sendiri, dia tidak akan duduk di sini. Lihatlah ini. Apakah kursi ini pantas dia duduki? Kursi-kursi di sini tidak ada namanya. Mengapa aku tidak bisa duduk di sini? Ming, ini adalah kurangnya pemahamanmu. Dalam pengaturan apapun, selalu ada perbedaan antara peran utama dan peran pendukung. Kursi-kursi di baris pertama ini tidak ada nama yang tertulis di atasnya. Tapi siapapun yang mengerti aturannya tahu, ini milik pemeran utama. Seseorang yang melakukan pekerjaan serabutan sepertimu. Baris terakhir, bahkan tidak akan ada tempat duduk untukmu. Tempatmu hanya cocok untuk berdiri di dekat pintu masuk. Berdiri, karena semuanya sudah dijelaskan sejelas ini. Apakah kamu masih akan berpura-pura bodoh? Kami menasihatimu dengan baik sekarang. Berdirilah, tunggu sebentar, sutradara Bai akan tiba. Melihatmu duduk di sini akan membuatnya marah. Jika nanti dia menemukan seseorang untuk menyeretmu keluar, kamu bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini lagi. Tunggu sampai sutradara Bai tiba. Lalu syarat aku keluar itu tidak akan terlambat. Hak apa yang kamu miliki untuk memberiku perintah? Benar, begitu kita memasuki tempat ini,
Status setiap orang sama. Tidak seorang pun boleh berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Jika kalian tidak tahan, kalian bisa memilih untuk pergi. Tidak ada harapan. Cuming, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Aku menyesal pernah berpikir untuk membantumu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebaiknya kamu tidak. Kebaikanmu, bantuanmu, didasarkan pada berulang kali meremehkanku sebagai tidak berharga. Kebaikan semacam ini, bantuan semacam ini, aku tidak butuh. Lupakan saja Cuming, jangan marah pada orang-orang yang tidak penting. Sutradara Baidia, di sini. Duduk di Baijing sutradara drama idola. Kepada semua rekan media dan perwakilan investor, terima kasih telah menunggu konferensi pers hari ini. Awalnya seharusnya mengikuti prosedur, umumkan dulu pemeran utama wanita. Namun karena alasan tertentu, pemeran utama wanita tidak dapat hadir. Oleh karena itu hari ini, kami hanya akan mengumumkan pilihan pemeran utama pria. Semuanya, mengapa kalian tidak menebak siapa pemeran utama pria hari ini? Nanti. Siapa itu? Ya siapa? Apakah kita bahkan perlu menebak? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Di sini, apakah ada orang kedua yang statusnya lebih tinggi dariku? Chuyu, sutradara Bai, apakah dia meneleponmu, memberitahumu secara pribadi? Pemeran utama pria sudah ditetapkan adalah kau. Sutradara Bai memintaku untuk menghadiri konferensi pers. Dia juga bilang akan memberiku peran yang sangat penting. Bukankah ini sudah sangat jelas? Tepat sekali. Untuk hal semacam ini, bagaimana sutradara Bai bisa bilang langsung? Bagaimana jika berita itu bocor, dan semua orang tahu Chuyu adalah pemeran utama pria? Maka konferensi pers ini, bukankah akan sia-sia? Ini juga bagus. Semakin besar antisipasinya, semakin populer acara ini. Ini bahkan bisa membuat Cuming mengerti bahwa meninggalkan kami berarti meninggalkan gunung besar yang bisa diandalkannya. Betapa besar kesalahan keputusan itu. Mungkin dia merasa sekarang bahwa antara dia dan kami tidak ada perbedaan yang signifikan. Tunggu sebentar saja. Ketika Chuyu di atas panggung dan dia di bawah panggung, dia akan tahu apa perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara awan dan lumpur. Melihat bagaimana orang-orang picik ini menyombongkan keberhasilan mereka, sungguh sulit membayangkan bagaimana kamu bertahan bersama mereka selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, Cuming yang dulu hanya tahu bagaimana pasif menerima pelecehan mereka, sudah mati. Semuanya harap tenang. Saya yakin semuanya sudah memiliki jawabannya di hati masing-masing. Kalau begitu saya akan mengumumkan hasilnya. Mari kita lihat apakah itu kandidat yang kalian semua pikirkan. Pemeran utama pria yang kami dengan susah payah pilih sebagai adalah Chuyu. Mengapa kamu berdiri? Saya belum mengumumkan peranmu. Cepat duduk. Jangan merusak ritme. Saya minta maaf sutradara. Meskipun saya jelas tahu, hasilnya akan sama. Saya masih sedikit terlalu bersemangat. Chuyu, melihat betapa percaya dirinya kamu, apakah mereka mungkin sudah konfirmasi kau sebagai pemeran utama pria? Konferensi pers pengumuman peran hari ini hanyalah formalitas. Meskipun saya berbicara terus terang, itu mungkin melukai harga dirimu. Lagi pula tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Hasil yang tidak pernah bisa kamu capai telah begitu mudah jatuh padaku. Kamu pasti merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Siapa suruh aku begitu luar biasa? Terlalu pamer. Kamu tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih pamer darimu di seluruh tempat ini. Sutradara, mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Kami sudah tidak sabar untuk tahu. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengumumkan sedikit saja dulu. Kandidat pemeran utama pria ini memiliki nama keluarga yang sama dengan Nona Chu. Mereka berdua memiliki nama keluarga Chu. Sutradara Bai memang terlalu pandai membuat kita penasaran. Mengapa dia tidak mengumumkan namaku saja? Siapa itu? Siapa itu? Nama keluarga Chu. Dengan nama keluarga Chu datang ke sini, saya belum pernah mendengar ada bintang besar. Saya juga memiliki nama keluarga Chu. Mungkinkah itu saya? Cuming, era kamu telah tiba. Bersiaplah untuk naik panggung. Sudah waktunya bagi semua orang untuk mengingat seseorang yang menjadi sensasi semalam di radio, yang sekarang akan mendefinisikan ulang seluruh industri hiburan. Ini kamu Cuming. Karakter Chu ditulis dengan cara yang sama. Chuku berdiri di atas panggung. Sementara Chu-nya hanya bisa berlutut di bawah panggung. Kata-kata itu kosong.
Biarkan pemeran utama pria kita berdiri sendiri. Mengapa dua orang berdiri? Apa yang terjadi? Mengapa dua orang berdiri? Siapa sebenarnya pemeran utama pria? Drama ini tidak akan memiliki dua pemeran utama pria kan? Apa kamu tidak mendengar dengan jelas? Sutradara Bai bilang pemeran utama pria harus berdiri, bukan kamu. Sutradara Bai baru saja berkata, pemeran utama pria yang terpilih untuk drama ini bermarga Chu. Aku juga bermarga Chu. Mengapa aku tidak bisa berdiri? Cuming, cari perhatian juga harus pikirkan kesempatan ini. Sutradara Bai tidak akan seperti kami dan bersikap lunak kepadamu. Kalau begitu kamu harus cepat suruh Chu Yu duduk. Kalau tidak sutradara Bai tidak akan berbaik hati padamu semua. Seperti aku. Sepertinya, mengenai kandidat pemeran utama pria, ada sedikit ketidaksepakatan. Aku menyalahkan diri karena tak beri petunjuk cukup. Tidak perlu petunjuk. Cuming sama sekali tidak berharga. Dia tak pantas peran kecil. Peran sepenting pemeran utama pria. Bagaimana mungkin itu dia? Selain Cuyu di sini, siapa tanggung jawab besar? Semuanya tolong jangan salahkan Chu Ming. Bagaimanapun dia sakit jiwa. Tindakannya saat ini, kemungkinan karena pikirannya tidak jernih. Saya percaya bahwa ketika dia berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Dia juga tidak akan membuat masalah di tempat yang serius seperti ini. Direktur tidak apa-apa. Para personel media yang terhormat sedang mengalami serangan kegilaan. Mohon anggap saja Cuming. Tunjukkan sedikit kelonggaran kepadanya. Dan sama sekali jangan biarkan dia mempengaruhi konferensi pers kita hari ini. Cuming, kami sudah mengatakan begitu banyak atas namamu. Mengapa kamu tidak mau duduk? Apakah kamu bersikeras mengubah upacara Akbar Cuyu menjadi kekacauan total? Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Hatimu benar-benar busuk. Aku tidak gila. Aku sangat jernih. Aku tahu apa yang aku lakukan. Mengenai apa perayaan Chu Yu yang kamu sebut. Aku menyarankanmu untuk menarik kembali kata-kata itu. Karena aku berdiri. Aku berniat untuk berdiri tepat di sana. Perayaan ini diadakan untuk Chu Ming. Cuming, dan kau masih bilang kau tidak gila? Aku rasa kau mengalami serangan epilepsi. Semua yang hadir hari ini adalah taipan dari dunia investasi atau orang-orang dari industri hiburan. Dan kau ini siapa? Sampai berani Mengukur hati seorang bangsawan dengan pikiran orang rendahan. Sungguh konyol. Lupakan saja. Kalau begitu hari ini, aku juga akan membiarkanmu menyaksikan. Apa artinya menjadi dewa yang berdiri di surga? Sutradara Bai, tolong umumkan pilihan untuk pemeran utama pria sekarang. Baiklah, saya tidak akan membuat kalian penasaran lagi. Pemeran utama pria untuk drama emosional besar tahun ini, jika musim semi mengasihani bunga adalah... Baiklah, karena aku diumumkan sebagai pemeran utama pria, maka akulah yang seharusnya berdiri di atas panggung. Chu Ming, kamu tidak perlu turun dari panggung sekarang. Tapi setelah hasilnya diumumkan nanti, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sutradara mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Aku tidak tahan Cuming terus membuat masalah. Chu Wan King, aku harap setelah hasilnya diumumkan nanti, kamu masih bisa mempertahankan sikap sombong ini dan keangkuhan yang tinggi. Saya harap setelah hasilnya diumumkan, orang yang bukan pemeran utama pria akan secara otomatis mengakhiri kontrak mereka untuk drama ini. Maafkan aku Chu Ming, awalnya aku berencana untuk memperjuangkan peran kecil untukmu, tapi kamu sudah keterlaluan. Harapan tipis ini dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Itu benar. Tidak bisa memainkan peran kecil. Cukup disayangkan. Drama emosional besar tahun ini. Pemeran utama pria jika musim semi mengasihani bunga adalah Chu Ming, pembawa acara Shein Radio yang sangat populer. Apa? Apel? Apa? Tidak, sutradara. Apa kamu salah baca? Yang berdiri di panggung ini adalah dia dan aku. Apa hubungannya itu dengan pembawa acara Shein Radio? Cuming, pembawa acara Shein Radio, bahkan tidak ada di sini. Dan apa hubungannya Shein Radio dengan pemilihan pemeran? Apa hubungannya dengan apapun? Sutradara, apakah kamu salah mengambil kartu isyarat? Cuming, pembawa acara Shein Radio. Cuming ini, jangan bilang dia hanya memiliki nama yang sama. Lagi pula, itu adalah orang yang sama. Saya tidak salah mengambil kartu, maupun salah membaca nama. Pemeran utama pria yang saya pilih adalah Chu Ming. Bukankah kalian semua terus-menerus bertanya, hubungan apa Chu Ming dengan host Shein Radio? Dengan Chu Ming ini? Sekarang kalian punya jawabannya. Apakah kalian puas? Chu Ming, yang mengalahkan Jiang Cheng Radio hari itu adalah kamu. Aku minta maaf. Aku lupa memberitahumu bahwa aku bergabung dengan Shein Radio. Jika ada kesempatan lain kali,
Kamu harus menghancurkanku. Cuming, kau jelas tahu. Aku adalah pembawa acara Jiang Chang Radio. Kau tahu ini satu-satunya kesempatanku akting. Namun kau tetap memilih untuk menghancurkanku. Mengapa kau harus melakukan ini? Ketika kamu meninggalkan orang yang sakit jiwa dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa, membiarkannya berjuang sendiri, bukankah itu juga menghancurkanku? Itu tidak sama. Kami tidak punya pilihan, tapi kau melakukannya dengan sengaja. Kami benar-benar tidak punya pilihan, atau kamu tidak mau mencari solusi? Sama sekali tidak ada cara. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang sakit jiwa tidak akan keluar dan melukai orang? Apa yang seharusnya kami lakukan? Siapa yang akan menanggung tanggung jawab itu? Kata-kata Sok benar. Kamu selalu seperti ini. Apakah aku menyakiti siapapun? Aku melukai tanganku, tapi itu aku yang benar-benar hancur oleh luka yang kamu timbulkan. Jika aku tidak sudah benar-benar kecewa dan berhenti memegang sehelai pun harapan untukmu, mengapa aku pahit ucap kata putus? Jati apa yang kau lakukan adalah membalas dendam The padaku. film was translated Semua yang kau lakukan and hanya balas narrated dendam by padaku. M-Media. Tidak sepenuhnya kurasa. Ketika aku melihatmu meneteskan air mata penyesalan, saya memang merasa sedikit kasihan. Tapi saya lebih berharap agar Anda juga merasakan keputusasaan yang saya alami. Jika kau juga bisa bertahan dari keputusasaan ini, lihatlah perang di antara kita. Mungkin saya bisa mengatasinya. Tuan Chuyu. Maaf, kau tak cocok jadi pemeran utama pria. Jika kamu tertarik, peran pemeran utama pria kedua, kami bisa memberimu pemeran utama pria kedua. Biarkan aku menjadi peran pendukung untuk Chuming lagi. Aku sudah melakukan itu untuknya selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah muak. Jadi selama kompetisi Raja Langit, Anda mencuri trofi Raja Langit milik saya. Juga karena kau ingin dari PH jadi utama. Ya, aku mencurinya kenapa? Aku merebut posisi teratasmu Raja Langit. Aku menjebakmu pembakaran dan curi pakaian dalam. Aku mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Aku adu domba kau dengan keluargamu. Aku melakukan semuanya. Aku melakukannya dengan sengaja, jadi kenapa? Apa? Chuyu, apa yang kau katakan? Hubungan kita hancur. Itu semua disebabkan oleh hasutanmu. Itu benar. Itu aku hanya tidak tahan Chuming lebih baik dariku. Aku hanya tidak tahan dia lebih luar biasa dariku. Terlebih lagi aku tidak tahan dia berada di atasku sepanjang hidupnya. Chuyu, jika kau bilang semua benci kami pada Chuming, disebabkan olehmu. Selama bertahun-tahun kami telah salah menyalahkan Chuming. Jika Anda tidak menyimpan prasangka terhadap saya jauh di lubuk hati, bahkan jika dia pakai cara paling jahat selidiki, bagaimana Anda bisa percaya? Bisakah kamu menyalahkanku atas apa yang terjadi sebelumnya? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa aku hanyalah orang buangan. Semua orang tidak menyukaiku. Semua orang menatapku dengan mata aneh. Semua orang bilang aku tidak bisa dibandingkan dengannya Chuming. JT, selama bertahun-tahun ini, kau menggunakan segala cara untuk mencari muka pada kami. Memfitnah Chuming di mana-mana adalah semua demi harga dirimu yang menyedihkan, bukan? Bukankah seharusnya begitu? Jika orang tak bertindak untuk diri dia beban bumi. Apakah ada yang salah dengan berjuang untuk diriku sendiri? Aku hanya ingin menginjak bau Chuming. Selangkah demi selangkah. Berdiri di titik tertinggi. Apa yang salah kulakukan? Lalu aku ini apa? Kamu merebutku dari Chuming. Apakah itu juga hanya untuk menggunakan aku sebagai balas dendam? Itu benar. Bukan hanya kamu, Lin Shiwei. Dan kamu. Kamu. Semua hanyalah alat yang aku gunakan. Selama itu membuat Chuming siang. Selama aku bisa, akan selalu menginjak kepalanya. Kasih sayang omong kosong macam apa? Aku tidak peduli. Sutradara Bei, saya minta maaf. Jika konferensi pers ini berlanjut, ini tidak ada artinya. Saya pergi dulu. Adapun Anda, sebaiknya simpan saja permintaan maaf palsu itu, permintaan maaf munafik itu, dan mengubahnya menjadi The seruan film was kepada hati nurani translated Chuyu. and Atau, narrated by bagi M-Media. Anda, masih bisa bertobat. Kau tidak bisa pergi. Kau mengambil segalanya dariku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa dengan mudah pergi begitu saja? Chuyu, lepaskan. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan blacklist kau di industri hiburan. Apa kau pikir aku takut? Aku sudah tidak punya apa-apa sejak awal. Apa bedanya daftar hitam? Aku sudah benar-benar dipermalukan. Aku juga ingin kau tidak punya apa-apa. Aku ingin binasa bersamamu.
Anda benar-benar anjing kudisan yang menyedihkan. Di paruh kedua tahun ini, Jika musim semi mengasihani bunga-bunga, drama ini langsung menjadi hit begitu diluncurkan. Menjadi salah satu yang paling populer hit tahun ini. Chu Ming, kamu terkenal. tidak hanya terkenal, tapi juga sangat stres. Ada apa? Apakah karena terlalu banyak tawaran akting dan kamu tidak bisa menanganinya semua? Atau apakah angka-angka di kartu bank ini terlalu besar? Kartu bank bahkan tidak bisa menampungnya semua. Dalam 6 bulan terakhir, saya sudah pindah tempat tinggal 3 kali. Dan nomor telepon, saya sendiri bahkan tidak bisa mengingatnya. Tapi mereka selalu berhasil menemukan saya. Terutama ketika saya tidak ingin melihat mereka. Mereka pasti akan muncul di hadapan saya. Mereka cukup gigih. Namun, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berencana untuk bersembunyi dari mereka selamanya? Tidak pernah memaafkan mereka? Setidaknya untuk saat ini, saya belum memikirkan untuk memaafkan mereka. Lagi pula, dalam 1 bulan, akan ada sesi baru kompetisi Raja Langit, trofi Raja Langit, yang saya kehilangan tahun lalu. Saya ingin mengambilnya kembali tahun ini. Selama waktu ini, saya butuh kedamaian dan ketenangan untuk menulis lagu dan mengarang. Wajah-wajah itu, saya tidak ingin melihat mereka. Aku mengerti. Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan punya seorang teman. Dia punya villa tepi laut untuk dijual. Ini di sini adalah kartu namanya. Telepon dia. Cukup bilang aku yang memperkenalkanmu. Dia bisa mengalihkan villa pulau ini kepadamu. Di sana tenang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Sebuah villa di pulau. Itu pasti sangat mahal kan? Mahal atau tenang? Yang mana yang kamu pilih? Cuan Kim. Kalau begitu, saya harus mengganti nomor telepon saya lagi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Chu Wan King dan yang lainnya berhasil mengetahui nomor telepon saya. Sebuah villa di tepi laut. Jika mahal biarlah, saya memilih kedamaian dan ketenangan. Ayo pergi. Pulau. Mengapa kalian semua di sini? Saya minta maaf. Anda tidak diterima di sini. Ini adalah kediaman pribadi saya. Silakan pergi. Kalau tidak, saya akan memanggil keamanan. Chu Ming, selama 6 bulan terakhir, kamu telah bersembunyi dari kami. Tetapi begitu kami punya kesempatan, kami datang mencarimu. Chu Ming, kita adalah keluarga. Meskipun ada sedikit kebencian atau dendam, kita harus berdamai, bukan? Chu Ming, jika kau ingin mendengar kata maaf, kami bisa terus mengatakannya. Kami bisa mengatakannya sampai besok, sampai lusa, sampai kau memaafkan kami. Menjual barang murah kepada Chu Yu, saya tidak peduli. Chu Ming, ibu datang secara pribadi untuk memohon pengampunanmu, mengingat usia ibu yang sudah lanjut dan telah menempuh perjalanan sejauh ini. Tolong beri kami satu kesempatan saja untuk dimaafkan ya. Baik, menilai dari apa yang Anda katakan, yang seharusnya meminta maaf adalah saya kan. Saya seharusnya tidak pindah terlalu jauh, tapi saya tidak memohon kepada Anda untuk datang mencari saya. Chu Ming, kami tidak bermaksud menyalahkanmu. Kau tahu maksud kami. Saya tidak peduli apa maksud Anda. Saya tidak mau mendengarkan. Saya ada urusan lain. Saya harus pergi sekarang. Dimengerti? Perakiraan cuaca. Dekat pulau selama beberapa hari ke depan akan ada topan. Layanan feri akan ditangguhkan. Sebelum topan tiba, kalian semua juga harus segera berangkat. Chu Ming, ibu tahu itu, kamu masih peduli pada kami. Bukan begitu, kamu masih mengkhawatirkan keselamatan kami. Tidak. Apakah ini kekhawatiran dari pihak saya? Saya tidak menyadarinya. Ini adalah pulau pribadi saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, saya akan bertanggung jawab. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang saya katakan, sepenuhnya demi pertimbangan saya sendiri.
Cuming. Beritahu kami, apa sebenarnya yang harus kami lakukan untuk mendapatkan maafmu? Saya pernah menanyakan kepada kalian semua juga pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kasih sayang keluarga Anda? Ketika kalian semua akhirnya bisa menjawab saya, kalian akan bisa menjawab diri kalian sendiri. Saya harap ketika kita bertemu lain kali, kita semua bisa menemukan jawaban ini. Cuming. Cuming.